Baru mau GoFood Bu itu tadi. Ayo Bu. Udah lah merono lah. Gak tahu. Ya Frida ini ya, apa kamu? Iya Bu. Oh iya, amat udah ya. Ayo Bu gacuan Bu. Iya. Afrida udah makan. Belum makan siang Bu, masih pesen tadi. Oh, masih pesen. Aku Ya. tadi pesen pisan lah. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo makan dicoba ayo. Afrida rumahmu mana dah? Saya di Muarto Bu. Aisyah di mana Sa? Keponakan Bu. Sarafina. Tuh, uyu Sarafina. Sarafina mau Devina. Paling penting. Mbak Afrida siap. Siap Bu. Cukup kelihatan apa sih gede nangkas? Cukup Bu. Ya. Saya sambil lihat di laptop. Boleh. Kalau gitu kamu nyoba bisa nggak share screen dari laptop kamu? Ini Sama. pakai HP Bu. Kalau pakai laptop kameranya agak burem gitu. Kapan-kapan naik ya? Ya. Ya. Sudah mulai Bu. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Maulidia Trisnayani Warahmatullahi wabarakatuh. dari kelas. Jangan nervous. Nama saya Frida Maulidia Trisnayani dari kelas 11 PDIG 1 nomor absen 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sidang portofolio dari usaha San Onigiri. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu masuk ke dalam pengetahuan produk. Onigiri adalah nama Jepang untuk makanan berupa nasi yang dipadatkan sewaktu masih hangat sehingga berbentuk segitiga, bulat, atau seperti karung beras. Dikenal juga dengan nama lain omusubi, istilah yang kabarnya dulu digunakan kalangan wanita di istana kaisar untuk menyebut onigiri. Next book. Kemudian San Onigiri. San Onigiri adalah jenis makanan untuk sarapan dan makan siang. Dapat dinikmati dari berbagai kalangan mulai dari umur 4 tahun sampai 45 tahun. Ada 2 varian onigiri, yaitu varian original dan varian nasi nori. Manfaat kalau kita makan onigiri itu salah satunya adalah menghemat waktu, jadi kalian nggak perlu susah-susah masak buat sarapan. Cukup pesen onigiri aja. Di sini San Onigiri masih dalam tahap perkenalan. Logo dan makna toko. Gambar onigirinya sendiri tentu menggambarkan bahwa kami menjual onigiri. Tulisan Japanese breakfast diartikan dalam bahasa Inggris adalah sarapan ala Jepang. Jadi, onigiri adalah makanan ide sarapan ala Jepang. 3. Warna pink ini sering dikaitkan dengan cinta. 4. Tulisan nama toko yaitu San Onigiri bisa diartikan bahwa onigiri yang akan bersinar seperti matahari. Next. Lanjut ke business model kanvas dari San Onigiri. Next book. Jadi apa sih itu BMC? Business Model Canvas (BMC) ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Next. Berikut adalah model kanvas, bisnis model kanvas dari San Onigiri. Yang pertama Bu, customer segment. Pertama, customer segment. Anak-anak yang berusia mulai dari 4 sampai 11 tahun memiliki uang saku
210.000 per bulan. Remaja yang duduk di bangku SMP sampai kuliah di usia 12 sampai 21 tahun dengan pendapatan atau uang saku mulai dari 300.000 per bulan. Pekerja di bidang apapun yang berusia mulai dari 19 sampai 45 tahun, penghasilan per bulannya mulai dari 2.500.000. Lanjut. Yang kedua, value proposition. 1. Onigiri merupakan makanan praktis dan mudah dikonsumsi. 2. Onigiri sebagai makanan produsen sarapan sehat berbahan dasar nasi dan bahan-bahan lainnya yang berkualitas. 3. Onigiri adalah ide makanan siang atau bahkan sarapan yang simpel. 3. Channels. 1. Media sosial, berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. E-commerce, berinteraksi melalui e-commerce seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food serta melalui website Sun Onigiri. Customer relationship. 1. Membuat konten promosi lewat media sosial seperti Instagram dan TikTok. Mengadakan diskon atau promo melalui e-commerce seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, ataupun pembelian melalui Instagram dan TikTok Shop. 3. Mengadakan promo gratis produk onigiri untuk minimal pembelian dengan jumlah tertentu khusus di outlet Sun Onigiri langsung. Revenue stream. 1. Laba yang dihasilkan dari penjualan onigiri. Dan 2. Dana dari investor yang akan kembali dengan cara melalui laba yang didapatkan. 3. Key research. Pertama, modal senilai 150.000. Transportasi untuk membeli bahan baku 12.000 per bulan. Alat masak seperti panci, cetakan, magicom, dan kemasan. Internet melalui wifi 11.500 per bulan. 7. Key activities. Melakukan riset pasar di mana kita mengumpulkan informasi target pasar, market tentang kelayakan produk. 2. Membeli bahan baku di Indomaret dan pasar Kebalen. 3. Memproduksi onigiri. 4. Melakukan pengemasan wadah mika pada pembelian langsung maupun melalui aplikasi online. 5. Membuat rencana dan desain untuk melakukan promosi. 6. Menciptakan konten promosi lewat media sosial dan e-commerce untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan tetap. 7. Melayani pelanggan yang sesuai dengan SOP perusahaan. 8. Key partners. Bekerja sama dengan supplier, dengan Pak Adit Budewi, supplier di Pasar Kebalen. Pihak jasa kirim seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan Pexel. Melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil di sekitar outlet Sun Onigiri. Pemilik minimarket seperti Alfamart, Indomaret, 7-Eleven, dan Alfamidi. 5. Dengan pemilik swalayan seperti Superindo, Transmart, dan Lotemart. 9. Yang terakhir cost struktur. Dalam satu kali produksi, biaya bahan baku 16.200, biaya kemasan 1.500, biaya labeling 1.800, biaya internet 11.500, biaya tenaga kerja 20.000 per bulan, biaya penyusutan 10.000, biaya promosi 15.000. Dalam satu bulan, memproduksi 4 kali, biaya bahan baku ditambah biaya kemasan ditambah biaya labeling. 16.200 ditambah 1.500, 1.800 sama dengan 19.500 dikali 4, 78.000. Biaya kuota, biaya bensin ditambah tenaga kerja ditambah penyusutan dan biaya promosi 11.500, 20.000, 10.000, 15.000 sama dengan 56.500. Ditambah 78.000 sama dengan 134.000. Total pemasukan dikurangi total pengeluaran sama dengan laba bersih. 160.000 dikurangi 134.500 sama dengan 35.500. Kegiatan 1 semester. Portofolio. Next, Bu.
Di sini akun Instagramnya postingannya sudah mencapai 109. Next, Bu. Akun TikToknya mencapai followers 1198 dan pernah dikunjungi oleh 61.595 orang. Akun Google-nya untuk artikel sudah mencapai 10. Ini engagement dari dari video TikTok. Ada yang pertama itu 0,32 sama yang ini 0,17. Next, Bu. Foto kegiatannya ini waktu beli bahan sama customer. Lalu yang selanjutnya hasil yang didapat. 1 laba. Dalam 1 bulan 4 kali berjualan dapat menghasilkan laba senilai 35.000. Next. Pengalaman. 1. Banyak customer yang melakukan repeat order. 2. Beberapa customer menginginkan varian baru dan kebanyakan customer bosan lalu tidak kembali. 3. Peluang yang didapatkan masih sedikit karena sudah banyak pasar yang hampir sama. Next. 3. Ilmu yang didapatkan. 1. Perlahan mulai belajar banyak bagaimana cara menjual produk, apalagi dalam dunia digital. 2. Belajar tentang membuat konten. 3. Pengalaman baik dan buruk yang bisa dijadikan pelajaran agar bisa belajar dari pengalaman. 4. Belajar banyak hal termasuk dalam dunia marketing. Next. Kelima, tindak lanjut. PLC. Dalam produk life cycle, Sun Onigiri masih dalam tahap perkenalan di mana penjualan masih rendah dan volume pasar berkembang lambat. Sesuai dengan pengalaman yang dialami selama 4 kali berjualan, Sun Onigiri akan menambah varian baru dan membuat Sun Onigiri lebih dikenal lagi oleh banyak orang, seperti rajin memposting video promosi lewat TikTok atau mencoba untuk menjual onigiri lewat live TikTok karena Sun Onigiri masih berada di tahap perkenalan. Sudah, Bu. Terima kasih. Di presentasinya bagus, terus slide-nya juga cantik ya. Kalau menurut saya ini yang pasti nggak bisa dikerjakan cuma dalam 1 hari karena kelihatan sekali bukan yang sekedar mengerjakan. Nah ya jelas semuanya pekerjaannya dan foto-foto ya, foto maksudnya yang kurang banyak ini ya foto kamu ya, foto produknya cuma 1, foto kegiatan. Oke, pasarmu nggak ada foto pasarmu. Iya, Bu, lupa. Foto pasarnya bisa dimasukkan. Gambar apa ini? Gambar kontennya salah satu juga dimasukkan di sini bisa ya, kayak akun Instagram ini digeser ke kiri terus kemudian ini nanti sebelah sini gambarnya konten, salah satu konten aja gitu ya. Iya. Tapi guys lumayan lanjut. Jadi berarti sudah masih di tahap perkenalan berarti. Ya, Bu. Oke, menambah varian baru. Oke, jadi ini ya masih 4 kali berjualan. Laba nggak? Laba, Bu. Berapa kalau di total? 35.000. Total itu sudah. Iya. Bulan berapa kamu makan? Berapa biji berarti? 1 kali produksinya itu kadang 9, kadang bisa jadi 10. Iya. Jadi karena nasi ya. Iya. Oke. Nah ini aja juga ini ya.
coba bikin open PO ya, sehingga kamu nggak rugi, karena kan ini makanan ya, makanan itu nggak enak juga kalau dingin kayak gitu ya. Ya. Nah terus kemudian kalau dijual lagi besok juga nggak bisa ya kan. Ya. Jadi kamu coba aja berdoa, misalnya harian, kira-kira anak-anak itu temanmu ataupun konsumen kamu itu kira-kira punya uangnya kapan. Nah kayak gitu, nanti kamu buka PO pada tanggal tersebut sehingga bisa ini bisa mempertinggi jualan kamu ya. Ya Bu. Terus San Onigiri menambah varian baru. Nah kalau kamu tulis varian baru, rasa apa ditulis. Kamu Ya. kemarin rasanya apa aja? Itu yang kemarin itu ayam mayo Bu. Ayam mayo tok. Ya. Nah itu ya, jadi coba diganti lagi, ditambahin yang pedes. Nah kayak gitu, anak-anak kan seneng pedes loh. Ya. Terus jamur. Nah kayak gitu, jamur kan yo enak toh. Ya. Ya. Ya Bu. Nah itu mungkin varian rasa, atau mungkin kamu jual kimbab juga bisa. Nah tapi sesuai open PO harus pesan dulu kalau jual kimbab. Nah kayak gitu. Jadi cuman buka pesanan gitu loh Mbak. Ya. Nah kayak gitu. Terus kalau buka pesanan nanti jangan satu. Jadi harus satu paket tak gulung itu regane piro. Nah kayak gitu. Ya. Rasa ini harganya sekian, rasa ini harganya sekian. Jadi nanti coba aja cari orang-orang yang jualan kimbab atau jualan onigiri, bagaimana cara mereka berdagangnya, kamu amati, tiru dan modifikasi. Ini sebenarnya saya suka makanan-makanan kayak gini, ini suka sebenarnya. Tapi kamu sendiri kalau gak tahu tontonan kamu. Kadang suka lupa Bu. Suka ya, kamu melupakan saya, suka ya kamu ya. Enggak kok Bu. Gitu ya. Jadi cobalah lakukan ini, untuk strateginya itu lebih fokus lagi. 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Ya. Fokus apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Rajin posting. Nah rajin posting itu ya harus jelas. Rajin posting itu misal 1 minggu berapa kali. Misal 1 minggu postingnya di minggu berapa, di hari apa, berapa kali. Nah kayak gitu jelas. Jadi rajin posting menurut kamu sama rajin posting menurut saya itu beda. Rajin posting menurut saya 1 hari TikTok itu 3 kali ya. Itu kalau rajin menurut saya ya kan, saya nggak bisa menghitung penilaiannya kalau kamu cuma menulis rajin posting TikTok. Nah, kamu tulis sendiri targetmu berapa. Nah saya lihat kemarin juga postingan kamu lebih bervariatif dibandingkan teman-temanmu, sudah bagus, kontennya bagus, tinggal tingkat rajinnya, tinggal tingkat konektivitas dengan konsumennya yang belum gitu ya. Terus mencoba menjual onigiri ya, boleh mencoba live TikTok karena onigiri masih berada di tahap perkenalan, boleh. Jadi kamu itu untuk konten-konten itu nyontoh aja ya, cari yang mereka jualannya hampir sama. Jual kimbab dan jual onigiri itu kan hampir sama kan ya. Jual sushi itu kan hampir sama sebenarnya, jualan nasi sebenarnya. Nasi yang dikemas sedemikian rupa kayak gitu kan. Oke, kamu bisa contoh-contoh itu di tempat lain itu ya. Oke, terus nanti ya berarti strateginya bisa ya diperbaiki lagi ya. Iya Bu. Oke, itu semester depan saya harap variannya sudah banyak, lebih banyak, dan lebih sering untuk melakukan penjualan. Jadi tidak hanya bagus di presentasinya, tapi bagus juga di kenyataannya gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, terima kasih banyak. Tak tulis lagi postingan IG-mu berapa, Mang? 109 Bu. Iya. Atas ya itu. Ya, 109 terus followersnya itu 1. Wah, apa bisa? Ini baru kan padahal.
Itu yang awal-awal saya WA itu loh Bu, pakai akun Instagram yang nggak kepake. Oke, ya wis gak apa-apa lah. Oke. Ya. Untuk yang ini juga Ya, pakai lama enggak, itu baru atau Bu, dulu? baru. Sudah sampai 1000. Iya, Wah, keren. Kalah aku. Piye caramu? yang itu Bu, link yang saya kasih ke chat itu loh Bu, awalnya kan cuman iseng, ternyata rame. Oh, di Pak Madani ya? Kenapa? Kamu ikut di Pak Madani apa enggak? Ikut. Iya. Iya, Terus ikut. kamu tulis di situ atau ya apa? Itu kontennya Ini Bu. tetap 1000. Kok sampai 1000 itu ya apa caranya? Itu ada konten yang rame gitu loh Bu, konten saya yang saya buat iseng-iseng buat ngelengkapin 25 postingan itu. Ternyata waktu malamnya itu makin rame, akhirnya dapat segitu followersnya sama anaknya. Oh, keren. Hebat. Weh, sip. Ya, itu loh, saya sudah bilang bahwa postingan kamu itu lebih lebih bermakna dibandingkan teman-temanmu gitu ya. Jadi ini kamu sudah kelebihanmu kalau masalah konten, masalah ini itu bagus ya. Tinggal kamu actionnya aja. Ya. Ya. Tinggal kamu actionnya aja ini. Ya, rekenane. Ya. Pomo dodolan niku kamu sudah punya pangsa pasar, tinggal kamu jualannya kudu sregep lagi. Ya apa carane? Ini nanti liburan, saya harap kamu bisa mencoba untuk fokus menjalankan bisnis ya, nggak cuman liburan aja, liburan terus libur, nggak ada kerjaan gitu ya. Iya. Ini eman kalau bisnismu nggak kamu jalankan, apalagi kamu punya waktu banyak ketika liburan nanti ya. Bisa ya Mbak ya kira-kira ya? Bisa Bu. Oke, tambah varian rasanya sama tambah varian produknya ya. Iya. Tadi yang saya minta tadi. Oke, Ya. semoga sukses ke depannya ya Mbak ya. Amin. Amin. Saya yakin kamu bisa ini. Ya, makasih Bu. Tinggal dikit lagi. Ya. Nah, kamu artikel berapa Mbak? 10 Bu. Oke, sudah 10. 10. Ya, terima kasih banyak Mbak Afrida. Silakan ditutup untuk presentasi hari ini. Maaf Bu, mau nanya ini nanti dilanjutnya jam berapa ya? Sekitar jam 4 ya. Saya belum makan, belum sholat, nanti sholat asar sekalian ya. Iya Bu. Saya mulai jam 7 pagi mulai. Capek. Iya. Soalnya nanti mau teman-teman mau presentasi juga. Ya. Jam 4, pokoknya sebelum jam 4 saya diingatkan. Nanti maksimal saya jam 8, karena saya jam 8 juga ada Zoom lagi. Ya. Ini seharian saya. Ampun, saya minta doanya supaya sehat. Amin. Ya, nih, ayo silakan ditutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Semangat Bu Kunti. Ya, nanti linknya baru ya. Ini saya tutup nanti. Ini kan karena 2 jam ya sekitar ya kan. Sekarang jam 2. Nanti jam 4 saya kasih link baru ya. Iya Bu. Oke, nanti saya share lagi. Selamat istirahat, makan dulu ya. Ya, makasih Bu. Ya Bu. Ya. Emang gak dibayar ya? Coba apa Trek? Kamu gak apa di ini Ona? Aduh sodik kene tuh rada kene. Gak apa-apa lah aku mah. Sepenting kan gak boleh mean. Ya Allah. Ayo bingung. Ayo mam sih wis. Kenapa ya jam apa nih? Jam apa deh masalahnya bro? Iku mah soalnya ini kan jari jam loro ya dilanjut. Tada aku ngomong. Ini ya malah nunda maning dah. Gila ndah.